Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat istiadat agama dan cara pandang manusia, sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenarannya dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Slide kedua ini tentang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang, inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara, Indonesia muncul, dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Materi yang ketiga tentang pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila dan memberi nama Undang-Undang Dasar Negara. Yang keempat tentang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletak pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kelima tentang pada masa reformasi. Pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggangnya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berakhir pada hilangnya di kurikulum nasional. Yang keenam tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka. Pembentukan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peristiwa G30 SPKI. Yang ketujuh tentang tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Contohnya, yang pertama, beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadi alasan memicu konflik horizontal antar umat agama. Kedua, ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan atau contoh pasar tradisional menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama. Yang ketiga, paham komunisme, liberalisme, terorisme, dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut. Materi yang ke-8 tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, peraturan ideologi antara negara-negara adidaya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang kedua, menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang ketiga, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang keempat, meningkatkan keburuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan. Yang kelima, ideologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Yang berikut faktor internal meliputi
Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebajikan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Materi yang berikut tentang cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan kerjasama di segala bidang. Yang kedua, mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, tidak mudah emosi, tidak menyimpan dendam kepada orang lain, bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, menerima kenyataan bahwa Indonesia banyak perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat. Materi yang terakhir tentang 3 dimensi hakikat Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi identitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang berangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.